Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, taruna-taruni SMK Negeri 1 Cilamaya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengisi tentang pembinaan kesiswaan di SMK Negeri 1 Cilamaya. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak akan menjelaskan bagaimana pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cilamaya. Amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bunyi amanat Undang-Undang nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tujuan dari sistem pendidikan nasional. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses untuk mewujudkan tujuan dalam kegiatan pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Maupun secara keseluruhan itu hendaknya mampu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan seimbang dengan beragam kecerdasan. Kita kenal ada 4 macam kecerdasan. Sebetulnya ada dikembangkan oleh beberapa ahli lebih dari 4 tapi kita akan membahas dulu tentang 4 macam kecerdasan ini yang lebih banyak dikenal atau dibahas. Salah satunya yang pertama adalah tentang kecerdasan spiritual atau olah hati, yaitu untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak mulia, ini maksudnya akhlak mulia, budi pekerti atau moral, dan entrepreneurship, jiwa wirausaha ini. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini lebih dikenal sebagai olah pikir. Kalau spiritual itu adalah olah hati. Untuk kecerdasan intelektual ini lebih kepada dikenal itu sebagai olah pikir, yaitu untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penguasaan iptek ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi lebih kepada kecerdasan intelektual. Kemudian yang ketiga dikenal juga sebagai
kecerdasan emosional, ya, olah rasa. Ini hampir serupa ini ya, antara olah hati, olah rasa ini. Apa itu? Untuk meningkatkan sensitivitas, daya apresiasi, ya, kemudian daya kreasi, dan daya ekspresi seni dan budaya. Ini lebih dikenal sebagai kecerdasan emosional atau olah rasa. Kemudian yang keempat, itu dikenal juga kecerdasan kinestetis atau olahraga ini. Ya, jadi ada olah hati, olah pikir, olah rasa, kemudian terakhir olah raga. Apa itu? Yaitu untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya tahan, ya, kemudian kesigapan fisik. Ini lebih dikenal dengan keterampilan atau kecerdasan kinestetis ini, olahraga. Ya, ini. Nah, ini tuntutan di dalam era global, ya. Sudah empat macam, ya. Kecerdasan ini harus dikuasai, ya, oleh para peserta didik. Ya, tentunya ada lagi pengembangan dalam lebih dari 4 kecerdasan. Ya, ini kita bahas baru 4 kecerdasan saja. Ini yang tuntutan, ya, di era global ini menuntut adanya 4 penguasaan ini, ya, 4 macam kecerdasan ini. Oke, kita kembali kepada pembinaan kesiswaan. Ini ada 4 jalur, ya, kegiatan pembinaan kesiswaan ini. Yang pertama, melalui organisasi kesiswaan. Ini kita kenal ada OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah. Kemudian ada perwakilan kelas, ini, ya, ketua kelas. Kemudian ada sekretaris yang ada di dalam kelas, nanti diwakilkan, ya, dalam suatu organisasi yang dikenal dengan MPK, ya, Majelis Permusyawaratan Kelas, ya, itu. Kemudian yang kedua, ini 4 jalur pembinaan melalui latihan kepemimpinan siswa atau LKS. Kemudian yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat ada kegiatan wawasan Wiyata Mandala. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang organisasi kesiswaan, ya, yang diisi oleh OSIS, pengurus OSIS, ya, nanti dipilih dari perwakilan kelas. Kemudian nanti dari perwakilan kelas dibentuk juga ada Majelis Permusyawaratan Kelas, ya. Ini organisasinya disebut sebagai OSIS, ya. Wadahnya, tempatnya, ya. Ini merupakan tempat atau wadah kehidupan berkelompok siswa dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Ya, oleh karena itu, OSIS sebagai suatu sistem yang ditandai dengan ciri-ciri pokok, yaitu berorientasi pada tujuan, ya, artinya memiliki program kerja, ya, kemudian memiliki susunan kehidupan kelompok, artinya sudah membuat organisasi kelompok, ya. Kemudian yang paling penting lagi terkoordinasi, tidak boleh terpecah-pecah, kemudian dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya kepengurusan OSIS itu sekitar 1 tahun, ya, masa kerjanya. Ya, kemudian nanti apabila dipilih, bisa dipilih lagi, ya, di kepengurusan selanjutnya. Biasanya di kelas naik, kakak kelasnya dia menjadi seniornya, itu bisa dipilih kembali menjadi pengurus OSIS. Jadi kakak kelasnya biasanya sudah lulus, maka dia sudah bukan menjadi bagian lagi di dalam organisasi OSIS. Oke, kita lihat, ya, aturan mainnya, ya, dalam OSIS ini.
Ya, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 39 2008 ya, tentang pembinaan kesiswaan ini, di dalam OSIS itu terdiri dari beberapa bidang ya. Kalau dulu ketika Bapak sekolah itu hanya 8 bidang saja. Ini dirubah di tahun 2008 melalui Permen ya 39 2008 menjadi tambah 2 ya seksi bidang. Jadi ada 10 seksi bidang. Apa saja? Yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Kemudian pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang keempat, pembinaan prestasi akademik, seni, olahraga, sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian yang kelima ada pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi dalam konteks masyarakat plural. Kemudian ada 6, ada pembinaan kreativitas, keterampilan berusaha. Yang ketujuh ada pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, gizi, ya, berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Kemudian ada pembinaan sastra dan budaya. Kemudian ada pembinaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kemudian yang ke-10 ada pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Ini ada tambahan 2 ya. Jadi yang terakhir itu lebih ke informasi TIK, kemudian ada komunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, ini karena tuntutan global, ya persaingan, ini memang dituntut untuk menguasai 2 teknologi itu ya. Oke, yang pertama tentang pembinaan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ya, itu Anda bisa baca di situ peribadatan, hari ya kegiatan-kegiatannya ya. Nah ini Bapak ringkas saja laksana kegiatannya ya, sunatan massal, yaitu peringatan hari-hari besar. Nah, ini dikoordinir oleh Rohis. Ya, kemudian ada budi pekerti. Ya, ini Anda bisa baca tentang tata tertib, kemudian gotong royong, norma-norma kehidupan kampus, melaksanakan 7K ya. Nah, ini bentuk eskulnya bisa dikoordinir oleh Poltar. Ini ya. Kegiatan-kegiatannya berupa apel pagi sore, upacara pengibaran bendera setiap hari Senin, ya. Kemudian pendidikan dasar bela negara, ya, dan sebagainya. Kemudian ini yang ketiga, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, Anda bisa lihat, bisa baca ya. Karena Bapak dibatasi hanya 15 menit ini. Ya, kemudian ini kegiatannya ya, eskulnya ada pramuka, paskibra, ini di bawah koordinator seksi bidang bela negara ya. Kemudian ini prestasi akademik. Ya. Itu kegiatannya ya tentang sains teknologi, KIR ya, teknologi karya ilmiah ya, itu. Ini eskulnya ya macam-macam Anda bisa baca di situ. Kemudian konteks pembinaan demokrasi ini Anda bisa baca juga ya. Ini kegiatannya LKS, MPLS ya, pemilihan ketua OSIS dan sebagainya. Kemudian pemilihan kreativitas usaha, kegiatannya ini dan bazar, kuliner, koperasi dan sebagainya. Kemudian pembinaan jasmani, ini kegiatannya UKS ya, usaha kesehatan sekolah. Ya, ini pelaksanaan donor darah, palang merah remaja, eskulnya itu bisa Anda baca. Kemudian sastra, ini Anda bisa membuat buletin sekolah, majalah sekolah, mengisi majalah dinding, ya. Kemudian TIK ini ya, bersama seksi bidang tadi bisa membuat majalah dan sebagainya. Ya. Kemudian ini
Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pada sesi bidang ke-9 ya, tentang kegiatannya. Jadi membantu seksi bidang 8 ya dalam membuat buletin sekolah ya, majalah dinding ya dengan teknologi informatika. Kemudian seksi bidang yang 10 ini tentang pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, karena Bapak sampaikan ya berkaitan dengan persaingan global, tuntutan global ya, di mana kita harus bisa menguasai setidaknya ya menguasai bahasa asing. Ya, salah satunya adalah bahasa Inggris. Ya, maka pada seksi bidang ini dapat membuat sebuah kegiatan ya, salah satunya ini kegiatan bahasa Inggris setiap hari Kamis ya, kemudian lomba bahasa Inggris ya, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan untuk pembinaan yang kedua, yaitu latihan kepemimpinan siswa. Ya. Latihan kepemimpinan siswa atau LKS itu dimulai sejak siswa baru melaksanakan MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, program ini di SMK Negeri 1 Cilamaya lebih dikenal dengan masa basis. Ya, jadi setelah masa orientasi, kemudian dilanjutkan dengan masa basis. Ini dilaksanakan selama 3 bulan. Ya, apa kegiatannya? Ini ya. Ini kita lihat dulu maksud ya, dari program ini. Ya, ini ya. Membina siswa agar mampu hidup mandiri, ya, dalam mengikuti proses belajar di kampus SMK Negeri 1 Cilamaya, kemudian mengarahkan siswa agar mampu menghayati semua isi janji siswa, kemudian menanamkan sikap sopan santun kepada guru, karyawan, orang tua, sesama siswa, ya, kemudian menanamkan cinta kepada alma mater salah satunya. Tujuan, kita lihat tujuannya, siswa dapat tampil dengan jati diri yang sesuai dengan harapan lembaga ya di SMK Negeri 1 Cilamaya. Nah, ini apa saja materinya? Nah, ini ya, mengetahui visi misi sekolah, mengetahui tentang unit kerja di sekolah, pembinaan tentang bela negara, keorganisasian, harus dapat mengetahui tentang peraturan baris berbaris, bahaya narkoba, dan sebagainya. Ini materi di masa basis ya. Sedangkan untuk LKS seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini setelah terbentuk pengurus baru dilaksanakan LKS. Ini difokuskan pada manajemen keorganisasian siswa agar tadi terjadi koordinasi. Baik. Kemudian pola yang ketiga itu melalui ekstrakurikuler. Ya. Ini seluruh ekstrakurikuler itu di bawah naungan OSIS. Ya, khususnya di bawah 10 seksi bidang tadi, baik seni, olahraga, paskibra, PMR, dan sebagainya. Tadi Bapak sudah jelaskan di atas. Kemudian ini kegiatan besar yang dilaksanakan untuk menunjang kemampuan ekstrakurikuler ya, dapat industri, studi banding. Ini biasanya dilibatkan. Ya. Kemudian wawasan Wiyata Mandala. Ini apa itu wawasan Wiyata Mandala? Itu merupakan wawasan yang menjamin berlangsungnya proses pendidikan yang bersifat mengikat setiap warga sekolah, baik guru, siswa, ya, tata usaha, dan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan
pendidikan, ya. Ini. Jadi unsur-unsur dari wawasan wisata Mandala itu adalah terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Ya, kalau sudah kondusif maka diharapkan terjadi prestasi. Kemudian tercipta hubungan yang harmonis antar sesama warga sekolah. Ya, kemudian tertatanya lingkungan sekolah yang sehat. Ini ya, wawasan Wiyata Mandala. Nah, pelaksanaan pembinaan wawasan Wiyata Mandala itu dititik beratkan pada kemampuan siswa ini untuk memahami dan melaksanakan seluruh aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Cilamaya. Ya, kemudian kegiatannya dapat berupa sosialisasi panduan buku panduan tentang tata tertib, ya. Kemudian buku yang bersih tentang reward and punishment. Itu pola pembinaan yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Saya kira itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Tentu pada kegiatan selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama bagaimana melaksanakan ya kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah agar tadi terciptanya prestasi dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.